Indonesia National Ship Owners Association atau INSA menggelar Indonesia Maritime Talk 2025 pada Selasa 25 Februari 2025. Dengan mengangkat tema tantangan industri maritim dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional, acara ini mengungkap berbagai masalah di industri galangan kapal nasional, serta bertujuan mengidentifikasi kebutuhan armada, tantangan industri, pembiayaan, regulasi, dan mendorong sinergi untuk kemajuan maritim. Industri galangan kapal Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang menghambat daya saingnya. Padahal, sebagai negara maritim, kebutuhan kapal di Indonesia sangat besar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 50 kapal di Indonesia saat ini sudah mendekati masa uzur. Idealnya, kapal-kapal ini perlu segera diperbarui untuk menjaga keselamatan dan efisiensi operasional. Namun, industri galangan kapal nasional belum mampu menyediakan alternatif yang kompetitif, baik dari segi harga, kecepatan produksi, maupun teknologi. Ada isu bahwa pengusaha kita lebih senang cenderung membangun kapal di luar negeri daripada membangun kapal di dalam negeri. Ya, faktanya terjadi gap bahwa membangun kapal di dalam negeri, satu, kepastian selesainya nggak jelas. Saya juga pelaku bahwa saya juga pernah bangun 100 kapal, nggak jelas selesainya. Yang kedua adalah biayanya pasti lebih mahal dan sebagainya. Dan ini sudah coba kita sampaikan. Itulah yang menyebabkan beberapa pengusaha lebih senang membeli kapal, membangun kapal di luar negeri. Jadi isu seperti free trade zone seperti di Batam misalnya, dari 250-an galangan kapal itu, maka hari ini 80-an galangan kapal yang survive itu rata-rata adalah yang di Batam. Tingginya biaya produksi menjadi salah satu kendala utama. Untuk satu unit kapal, biaya produksi di Indonesia bisa lebih tinggi dibandingkan di Korea Selatan hingga 30%. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah ketergantungan pada impor bahan baku. Menurut data dari Indef, industri galangan kapal nasional masih sangat bergantung pada material logam impor, yang akhirnya berdampak langsung pada harga produksi. Ketergantungan pada impor ini menciptakan efek domino. Tidak hanya harga bahan baku yang lebih mahal, tetapi juga waktu produksi yang lebih lama karena harus menunggu pasokan dari luar negeri. Sementara di negara lain seperti China dan Korea Selatan, industri galangan kapal mereka telah memiliki ekosistem yang lebih mandiri. Mereka memproduksi sendiri bahan baku, sehingga harga produksi lebih murah dan waktu pengerjaan lebih cepat. Selain faktor biaya, ketidakpastian regulasi juga menjadi penghambat bagi pertumbuhan industri galangan kapal nasional. Proses perizinan yang kompleks dan kurangnya kepastian hukum membuat investor berpikir dua kali sebelum menanamkan modal mereka. Jika kita melihat negara lain seperti Amerika Serikat, mereka menerapkan asas kapasitas yang lebih ketat. Tidak hanya kapal yang mengangkut barang dalam negeri harus berbendera Amerika, tetapi kapal ini sendiri harus dibuat di Amerika. Sementara kita masih lebih fleksibel. Namun pemerintah kita juga terus mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan kapal dalam negeri agar industri maritim kita semakin berdaya saing. Dukungan dari sektor keuangan juga mulai terlihat. Bank Mandiri melalui Vivisector Shipping Industry, Anjariete, optimistis bahwa ekosistem galangan kapal semakin membaik dalam 2-3 tahun terakhir. Ia mencatat adanya keseimbangan antara suplai dan permintaan kapal sejalan dengan dorongan hilirisasi dari pemerintah. Kalau kita ngelihat suatu industri itu pasti berkaitan satu sama lain gitu ya. Jadi industri galangan ini posisinya di mana sih gitu ya. Jadi kita melihat bahwa industri galangan ini memang otomatis mensupport industri shipping ya, industri perkapalan. Kita ngelihat juga bahwa industri perkapalan memang dalam 2-3 tahun terakhir ini memang bagus gitu ya dari sisi. Nah ini jadi kita ngelihat ekosistem gitu ya Bapak Ibu. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Iperindo Ihsan Mahyudin melihat tantangan lain yang dihadapi industri galangan kapal, yakni pajak pertambahan nilai pada bahan baku yang menyebabkan biaya produksi semakin membengkak. Ini ada beberapa handicap yang kita harus tahu. Satu, kapasitas. Kedua, price. Ketiga, delivery time. Ya kan? Nah, ini tiga ini
adalah PR-nya shipyard, PR-nya pemerintahan. Kalau untuk pemilik kapal, whatever, mereka juga harus menghitungkan seperti new build. Ya, PEB-nya berapa, ya kan? Payback-nya bagaimana? Kalau loan yang diberikan cuma 5 tahun, 7 tahun, ya nonsen lah untuk bangun baru. Kalau tidak ada kontrak panjang, bagaimana bangun baru? Kemudian saya beli plat. Plat itu dia beli bahan baku juga dong. Bahan bakunya ada biaya masuk, ada PPN. Nah itu banyak. Nah itu yang dari luar Pak ya. Ada satu lagi nih sebenarnya, ini perbankan. Skema pembiayaan yang seperti kasus tadi Pak Edi Logam. Itu sebenarnya. Pemerintah pun tak tinggal diam. Saat ini roadmap pengembangan industri perkapalan nasional sedang disusun. Mahardi Tunggul Wicaksono, Direktur IMATAP Kementerian Perindustrian, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan agar industri galangan kapal Indonesia semakin mandiri. Selain itu, insentif juga disiapkan, khususnya bagi galangan kapal yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Kita harus segera menyusun roadmap juga, roadmap untuk industri pengembangan industri maritim. Ya. Pak Dijen tadi di awal sampaikan bagaimana maritim cluster ini harus kita susun. Juga bagaimana insentif-insentif, termasuk juga insentif industri maritim ini menuju ke industri yang hijau. Namun, implementasi kebijakan ini masih menjadi pekerjaan rumah. Tanpa langkah konkret yang bisa segera diterapkan, industri galangan kapal nasional akan terus tertinggal. Selain itu, strategi hilirisasi industri juga dinilai penting agar sektor ini bisa lebih mandiri dalam menyediakan bahan baku. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan membangun ekosistem industri maritim yang lebih kuat. Ini mencakup pembangunan pusat produksi bahan baku, peningkatan kapasitas tenaga kerja, hingga penerapan teknologi dan infrastruktur manufaktur yang lebih efisien. Dan saatnya komunitas maritim bersatu untuk menguatkan infrastruktur negara kita sebagai negara maritim supaya berkelanjutan, bisa mandiri dan sesuai dengan keinginan kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan semua tantangan dan peluang yang ada, industri perkapalan nasional tengah berada di persimpangan jalan. Kini, keputusan ada di tangan kita. Apakah Indonesia siap membangun industri maritim yang lebih mandiri dan berdaya saing? Dari Jakarta, Seliana Salsabila dan Ridwan Hakiki, Tim Liputan CNBC Indonesia.